rindu perkenanan-Mu turun atas tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu membanjiri ruangan ini Tuhan. Tidak ada yang terlewat salibut dari setiap hari. Kami mau beri hidup kami beri hati kami beri persembahan kami beri korban syukur kami yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka jadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Jadilah atas tempat di bumi seperti di surga. Biar rancangan Tuhan nyata atas setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
agar jalan kami lurus, agar jalan kami berada dalam kebenaran yang kokoh ini ya Bapa. Agar jalan kami adalah jalan kebenaran dan hidup itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kami pengajaran-pengajaran-Mu yang luar biasa itu Tuhan atas kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau ingini di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami begitu banyak hal-hal yang belum kami mengerti, hal-hal yang belum kami pahami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang terus menuntun kami, membawa kami kepada hal-hal yang belum kami pahami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang konser maupun yang online ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di streaming ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun saudara-saudara kami berada, kami percaya bahwa Tuhan Allah terus ada bersama dengan kami, menuntun kami, membawa kami kepada rumput yang hijau ya Bapa, kepada air yang tenang yang memberikan ketenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah saat ini Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini secara onsite maupun yang secara online, secara streaming, dimanapun saudara berada dari Sabang sampai Merauke, kami percaya bahwa kita semua ada berada di dalam perlindungan Tuhan saudara. Amin. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang ada dua pribadi yang ada tertulis dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 22, yaitu Sifra dan Puah. Apa yang bisa kita pelajari dari Sifra dan Puah ini saudara? Mari kita buka di dalam kitab Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 22. Saya berharap saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang ada di streaming online itu dapat juga mengikuti ibadah ini dengan luar biasa saudara. Di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 22 dikatakan begini saudara. Saya ayat 15, saudara ayat 16 dan seterusnya. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya apa? Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak kamu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia Tuhan membuat mereka berumah tangga. Ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak laki yang lahir dan bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah saudara, dari cerita
Sifra dan Pua yang sedang berhadapan dengan satu hukum, berhadapan dengan peraturan dari seorang Raja Fir'aun, saudara. Dan Raja Fir'aun memerintahkan dua bidan itu untuk apa? Membunuh semua anak laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Ibrani ketika mereka lahir. Tujuannya apa? Kenapa harus dibunuh, saudara? Agar bangsa Israel itu punah dari muka bumi ini, dan bangsa Israel tidak memiliki sejarah dan tidak memiliki generasi berikutnya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh bidan-bidan itu, saudara? Bidan-bidan itu tidak menuruti perintah jahat ini, saudara. Ini hal yang harus kita pahami baik-baik, saudara. Bahwa kita juga sedang menghadapi banyak sekali peraturan-peraturan seperti itu, saudara, yang akhirnya menghalalkan segala cara dan menginginkan suatu bangsa ini gak boleh lahir, gak boleh ada di muka bumi ini, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, saudara. Membunuh bibit-bibit unggul, membunuh bibit benih-benih ilahi, membunuh generasi-generasi selanjutnya, saudara. Dan jangan sampai ada generasi berikutnya dari bangsa Israel. Saudara bayangin, kalau seandainya Sifra dan Pua itu melakukan itu, mengikuti perintah Raja Fir'aun, apa yang terjadi sama bangsa Israel, saudara? Kemungkinan tidak ada lagi bangsa Israel di muka bumi, tidak ada lagi generasi Israel, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ada 3 poin yang kita mau pelajari bersama tentang Sifra dan Pua. Di ayat 17-nya, saudara. Keluaran 1 ayat 17-nya dibilang begini. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, sehingga mereka tidak berbuat seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan bahkan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup, saudara. Saudara, kenapa mereka, orang-orang si bidan-bidan ini nggak mau melakukan itu, saudara? Satu hal, takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan dalam hidup kita, saudara. Takut akan Tuhan, menjauhkan Sifra dan Pua dari niat jahat dari Raja Fir'aun, saudara. Dasarnya yang menjadi pondasi keberanian mereka itu adalah takut akan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya prinsip mereka punya kuat sekali. Mereka punya prinsip hidup yang sangat kuat. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada perintah Fir'aun. Walaupun ini hukumannya bahaya, saudara. Ini hukumannya agak mengerikan. Hukumannya mati, saudara. Tapi mereka gak lakukan itu, saudara. Mereka tetap membiarkan anak-anak dari Israel ini lahir, saudara. Mereka membiarkan mereka, ya sudah, lahir saja. Kenapa? Karena Sifra itu berani berkata tidak kepada perintah jahat itu, saudara. Kalau hari ini kita menghadapi hal yang seperti itu, saudara, sebenarnya setiap hari kita menghadapi Fir'aun model. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita lakukan, saudara. Betul ya? Sebenarnya kita banyak tekanan-tekanan dalam hidup kita, saudara. Tekanan dari mana? Tekanan dari teman untuk melakukan kejahatan. Berapa banyak teman-teman kita menginginkan kita untuk melakukan kejahatan, saudara. Betul? Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang di depannya baik, di belakangnya juga curang, saudara. Betul ya? Saya percaya kita pernah merasakan itu, saudara. Ada tekanan-tekanan dari tempat pekerjaan kita, target belum tercapai. Ada tekanan dari pimpinan kita, ada tekanan dari perusahaan kita, saudara. Dan ada tekanan budaya, agama, dan tradisi, saudara. Itu yang membuat kita juga tertekan. Kita harus begini, sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan adat istiadat kita, saudara. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah perbandingan. Takut akan Tuhan atau takut akan manusia. 3 keberanian kita yang menjadi fondasi kekuatan kita, saudara. Adanya Sifra dan Pua itu merupakan sebuah contoh. Mereka lebih takut akan Tuhan yang menjadi fondasi kebenaran mereka daripada
Mereka mengikuti perintah jahat dari Fir'aun. Niat jahat dari Fir'aun, saudara. Kalau mereka melakukan itu, maka Sifra dan Puah itu nilainya sama dengan Fir'aun, saudara. Sama-sama si pembuat kejahatan, sama-sama si pengaborsi benih-benih itu, sama-sama si pembunuh bayi-bayi itu, saudara. Sama-sama jahatnya. Tapi saya mau katakan, Sifra dan Puah tidak melakukan itu. Mereka lebih takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan dalam hidupnya, saudara. Ini yang menjadi fondasi kebenaran. Saya mengatakan, hari ini kalau kebenaran itu hidup di dalam kita, saudara, kalau kita punya fondasi kebenaran itu dalam hidup kita, saudara, maka kita tetap tidak akan melakukan kejahatan itu, walaupun ada tekanan-tekanan dari teman-teman kita. Mungkin kita diejek, dihina, saudara, kalau itu, lu gak asli, ya. Tapi kalau hidup kita sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran adalah kebenaran, dan itu tidak bisa ditukar oleh apapun juga, maka ini menjadi fondasi, menjadi dasar kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Hari ini siapapun kita yang dengarkan firman Tuhan ini, saudara, cerita tentang Sifra dan Puah ini menjadikan kekuatan bagi kita. Dua perempuan ini, dua bidan ini, saudara, mereka begitu berani menentang niat jahat dari seorang Fir'aun. Urusannya apa? Mati, saudara. Amin. Masuk dalam perjanjian baru. Siapa? Yesus Kristus, yang berani mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan, saudara. Amin, saudara, ya. Ini yang menjadi dasar hidup kita, saudara. Yesus Kristus. Yang menjadi dasar kekuatan kita, takut akan Allah. Amin. Kenapa? Dasar kita, kalau kita tidak didasari dengan takut akan Tuhan, maka yang terjadi, hidup kita itu akan suka-suka hidup. Ya sudahlah, pokoknya gue kecil lah. Ya sudahlah, pokoknya yang penting gak ada yang tahu, saudara. Begitu banyak kebohongan-kebohongan yang pernah kita lakukan, saudara, dan kita mengatakan gak ada yang tahu. Tapi orang yang hidup akan Tuhan dan takut akan Tuhan, saudara, dia akan berani mengatakan, tidak, aku tidak akan melakukan kejahatan itu, aku tidak akan melakukan niat jahat itu, saudara. Walaupun itu adalah perintah dari seorang raja yang kalau kita tidak melakukan, maka hukumannya mati. Dan ini yang dilakukan oleh Sifra dan Puah, saudara. Amin. Menjadi Sifra dan Puah, saudara, yang berani mengatakan kebenaran adalah kebenaran, lebih takut akan Tuhan daripada perintah dari raja itu, saudara. Lebih takut akan Tuhan daripada melakukan kejahatan itu, saudara. Biar kita menjadi Sifra modern, menjadi Puah modern hari ini, saudara. Perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang luar biasa, yang berani mengatakan tidak kepada kejahatan. Kenapa banyak kejahatan di dunia ini, saudara? Karena kompromi. Amin. Udahlah, gak apa-apa, yang penting gak ada yang tahu. Haleluya. Gak apa-apa, udah, kan cuma sedikit doang dosanya, kan cuma sebentar doang bikin dosanya. Udahlah, gak apa-apa, kan gak ada yang lihat ini, kan cuma teman doang yang lihat, saudara. Haleluya. Walaupun teman kita, udahlah, gak apa-apa, dia aja. Udah, kita diajak untuk membenci seseorang, kita diajak untuk memfitnah seseorang. Kalau kita tidak lakukan itu, maka kita dibilang apa? Kato. Apakah kita berani mengatakan kebenaran adalah kebenaran, saudara? Kadang-kadang kita dapat tekanan dari rekan-rekan kerja kita, bahkan rekan-rekan pelayanan. Betul, saudara? Dari keluarga, saudara, dari tetangga, dari budaya. Itu yang akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih banyak komprominya daripada takut akan Tuhan, saudara. Sifra dan Puah, kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka pasti melakukan itu.
mereka pasti melakukan apa yang menjadi perintah dari Firaun itu sudah. Amin. Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah takut akan Tuhan, yang menjadi fondasi kebenaran mereka sudah. Dan ini bagian kita juga saudara, biar kita ada kedapatan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi fondasi kehidupan kita saudara. Amin. Yang menjadi fondasi kebenaran hidup kita. Amin. Nah, kita tidak akan pernah melakukan itu walaupun ada tekanan saudara. Amin saudara. Yang kedua dikatakan begini, masih di ayat 17. Mereka tidak berbuat seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak berbuat seperti yang dikatakan Raja Mesir itu kepada mereka, dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Artinya gini, taat kepada Tuhan adalah tindakan menjaga kehidupan saudara. Nah, saudara. Yang pertama, takut akan Allah menjadi fondasi kebenaran. Yang kedua, taat kepada Tuhan adalah tindakan menjaga kehidupan kita saudara. Itu sebabnya perintah Firaun adalah perintah maut. Kalau Anda tidak lakukan ini, hubungannya mati. Tapi Sifra dan Pua memilih menjadi agen kehidupan, membiarkan generasi-generasi ini hidup saudara, membiarkan bayi-bayi itu hidup, membiarkan benih-benih itu hidup, menjadi benih-benih unggulan, menjadi bibit-bibit unggul saudara. Mereka menolak konspirasi jahat dari seorang Firaun untuk menghancurkan apa? Menggugurkan generasi Israel. Apa relevansinya untuk kita hari ini saudara? Pahami bahwa kita dipanggil untuk menjadi agen kehidupan di tengah-tengah budaya maut zaman sekarang. Kita dipanggil untuk melahirkan generasi-generasi bibit-bibit unggul dalam kehidupan kita saudara. Amin. Kita dipanggil untuk melahirkan dan menjaga benih generasi selanjutnya saudara. Kita punya anak. Kalau kita belum punya anak, kita punya murid-murid. Ini generasi-generasi ini yang harus kita jaga baik-baik saudara. Amin. Generasi-generasi model seperti ini, benih-benih unggul ini yang harus kita jaga baik-baik saudara. Supaya kalau kita takut akan Tuhan, maka benih itu juga akan takut akan Tuhan. Kalau kita taat akan Tuhan, maka benih-benih itu juga akan taat kepada Tuhan saudara. Dimulai dari kita. Kita adalah agen kehidupan. Katakan kanan kirinya, kamu adalah agen kehidupan. Kamu adalah agen kehidupan. Kenapa disebut sebagai agen kehidupan? Kita yang menjaga benih itu saudara. Kita yang menjaga bibit-bibit unggul itu. Supaya apa? Tidak diaborsi oleh dunia ini saudara. Ini dunia semakin gila, semakin bahaya saudara. Tidak membunuh karakter orang, memberi semangat kita kepada orang-orang yang lemah lembut sudah berbeban berat saudara. Amin. Itu kita. Kita menjaga agen, menjadi agen kehidupan dan menghidupkan orang. Lewat apa? Semangat kita. Lewat apa? Kelakuan kita. Jangan sampai kelakuan kita membuat orang itu mati. Jangan sampai kelakuan kita membuat orang itu tidak lagi ke gereja saudara. Betul ya? Berapa banyak tuh kayak gitu. Aduh, kayak gitu. Cuma ada pelayanan kayak kita juga model. Ini yang bahaya saudara. Tidak lagi memperkatakan hal-hal buruk kepada orang lain saudara. Biar perkataan kita adalah perkataan berkat. Ini kita menjadi agen kehidupan. Amin saudara. Yang kedua, taat kepada Tuhan adalah tindakan menjaga kehidupan saudara. Kalau kita taat akan Tuhan, sudah otomatis kita sedang menjaga kehidupan lingkungan sekitar. Kalau kita taat akan Tuhan, maka kita secara otomatis menjaga kehidupan keluarga kita. Kalau kita taat akan Tuhan, maka kita saat ini sedang menjaga kehidupan rumah tangga kita, lingkungan kita, gereja kita, pelayanan kita saudara. Kenapa? Karena kita taat akan Tuhan.
Sifra dan Pua itu taat akan Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Mereka membiarkan bayi-bayi Israel itu hidup. Ini agen-agen kehidupan sudah. Biar kita kedapatan menjadi agen-agen kehidupan. Biar anak-anak kita hidup tumbuh dewasa dengan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara. Kita yang menjaga benih-benih itu, saudara. Jangan sampai benih-benih itu dicuci oleh iblis. Lewat apa? Narkoba. Lewat apa? Fisik. Lewat apa? Pergaulan. Lewat apa? Minuman-minuman keras. Lewat apa? Hal-hal yang sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan, saudara. Siapa yang menjaga? Kita yang menjaga. Amin, saudara. Kita yang menjaga, menjadi agen kehidupan itu, saudara. Menjaga bibit-bibit tumbuh itu. Anak-anak kita adalah bibit-bibit tumbuh itu, saudara. Amin, saudara. Murid-murid kita adalah bibit-bibit tumbuh itu. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Bagaimana caranya? Ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah tindakan menjaga kehidupan. Kita menjadi agen kehidupan itu, saudara. Amin. Dunia sudah semakin jahat. Dunia nggak semakin baik lagi, saudara. Orang lebih suka membunuh daripada menghidupkan. Orang lebih suka menghina daripada menjadi berkat, saudara. Bagian kita menjaga kehidupan itu, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, di ayat 20 sampai dengan 21, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia, Tuhan, membuat mereka berumah tangga. Hal yang ketiga yang dialami oleh Sifra dan Pua adalah Allah membela mereka dan memberkati mereka. Kenapa? Karena kedapatan mereka setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan, setia kepada perintah Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan lebih suka sama orang yang setia. Amin. Saudara lebih suka sama orang yang setia atau suka sama orang yang tukang fitnah? Setia pasti. Saudara lebih suka teman yang setia atau teman yang sebentar ada, sebentar gak ada? Seorang sahabat menaruh kasih untuk salah sahabat itu, saudara. Amin. Setia bukan di dalam kemewahan, tapi setia di dalam kemiskinan. Dia tetap ada di dalam kemiskinan. Dia tetap hidup di dalam kemiskinan. Dia ada di dalam kesusahan, bukan ada di dalam engkau hidup bermewah-mewah. Ketika engkau hidupnya susah, mereka sudah tidak ada lagi. Tuhan suka sama Sifra dan Pua. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang setia. Setia apa? Setia menjaga firman Tuhan. Setia dan takut akan Tuhan. Setia di dalam ketaatan. Ini yang Tuhan suka, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah mereka itu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan tidak tinggal diam. Ayat 20 mengatakan Allah berbuat baik kepada mereka. Kalau Allah berbuat baik kepada kita semua, suka ya? Atau lebih baik yakin sama Tuhan? Allah berbuat baik kepada mereka. Bayangin sih. Ayat 21, karena mereka takut akan Allah, Tuhan kasih keturunan. Jadi mau berumah tangga ya ini dengar ya. Kalau kau mau berumah tangga, takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ada sebuah ketaatan yang menjadi fondasi kebenaran kita. Amin, saudara. Maka Tuhan berbuat baik kepada kita dan Tuhan membela kita semua. Katakan amin. Fir'aun ingin memusnahkan keturunan-keturunan bangsa Israel, saudara. Tapi justru Tuhan memakai Sifra dan Pua untuk menjaga benih-benih itu, saudara.
Saya mengatakan begini, relevansinya dalam hidup kita. Jangan takut rugi karena berbuat benar. Jangan takut kehilangan teman-teman karena kita berbuat benar. Di situ akan teruji siapa yang tetap setia sama kita di dalam kebenaran. Siapa yang tetap sama kita di dalam ketaatan kita, sudah di situ akan teruji. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut rugi karena kita berbuat benar. Tuhan melihat setiap pengorbanan kita, sudah. Orang yang setia itu gak enak. Banyak pengorbanan yang kita melakukan, sudah. Betul ya? Orang yang taat juga gak enak, sudah. Betul ya? Kenapa? Karena kita akan dikucilkan. Dibilang sok kudus lah, dibilang sok rohani lah. Padahal kita melakukan itu karena kita taat, karena kita setia sama Tuhan, karena kita takut akan Allah. Tapi dunia mengatakan yang berbeda sama kita, saudara. Betul? Tapi tetap saya mengatakan begini, tetaplah takut akan Tuhan. Amin. Tetaplah taat akan Tuhan, dan Tuhan membela yang setia. Hari ini kita belajar dari Sifra dan Pua apa? Mereka adalah penjaga generasi penerus Israel. Biar kita juga menjadi penjaga bibit-bibit unggul kita ini, saudara. Amin. Di hadapan kita banyak anak-anak muda, di hadapan kita banyak orang-orang muda, anak-anak kita yang harus kita jaga baik-baik. Bibit-bibit unggul ini harus kita jaga baik-baik, sehingga bibit-bibit unggul ini menjadi manusia-manusia yang tumbuh dewasa dengan takut akan Tuhan. Amin. Mereka taat akan firman-Nya dan hidup dalam fondasi kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Amin. Kita mau melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kita mau melahirkan generasi-generasi yang taat akan kebenaran itu. Dan saya mau katakan, Tuhan membela kita. Tuhan berbuat baik kepada kita. Amin. Kenapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Setia di dalam takut akan Tuhan, setia di dalam ketaatan akan Tuhan, saudara. Amin, saudara. 3 hal kita belajar dari Sifra dan Pua itu, saudara. Amin. Biar kita kedapatan menjadi penjaga-penjaga generasi-generasi penerus kita, saudara. Amin, saudara. Begitu banyak anak-anak muda yang sudah jatuh, yang sudah berkelimpangan, saudara, yang sudah mati terbunuh, saudara, mati sia-sia, jatuh sia-sia, saudara. Dan saya mengatakan, gereja bangkit, hamba-hamba Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan bangkit sebagai penjaga-penjaga generasi-generasi penerus kita. Dimulai dari mana? Anak-anak kita. Dimulai dari mana? Murid-murid kita. Mari kita lahirkan mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan mengajar kami sedemikian rupa tentang Sifra dan Pua ini, Bapa. Biar kami kedapatan adalah menjadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan. Biar kami kedapatan menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam ketaatan. Menjadi orang-orang yang setia untuk menjaga benih-benih ilahi. Menjadi orang-orang yang setia dalam menjaga bibit-bibit unggul yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar generasi-generasi kami ini, Tuhan, menjadi generasi-generasi yang luar biasa, Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang taat akan firman-Nya. Dan kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami taat akan Tuhan, di situ Tuhan membela kami. Tuhan membela kami yang setia di dalam menjaga takut akan Tuhan. Tuhan setia membela kami, ya Bapa, untuk kami tetap hidup dalam kebenaran itu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Satu contoh yang luar biasa, Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Biar itu tergenap dalam kehidupan kami. Kami menjadi Sifra dan Pua di zaman ini, Tuhan, yang selalu menjaga generasi-generasi penerus kami, Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua nama yang mulia semua Tuhan. Biasanya kita ada di rumah di pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Bapak Ibu masih mau persembahan, Bapak Ibu silakan kita bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang diinginkan bagi setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami melayani dan generasi kehidupan ini Tuhan untuk memuliakan. Mampukan kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang mau dimakan dan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup. Kami rindu berkat di pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu Tuhan kalau hidup berkat di hidup kami. Kami percaya setiap kami yang memberi tidak menjadi miskin, tapi kami orang-orang yang kaya, kami orang-orang yang berkelimpahan sebab kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, disyukur kami di dalam persembahan. Mari kita isi oleh persembahan dan mengucapkan syukur bersama-sama kepada Amin. Jemaat Tuhan, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Saya mewakili jemaat pekerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Iksar Ferdinand Paulo MTH atas pendidikan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja juga melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling dunia pranika, memberkati nikah, memberkati rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther atau bagi yang ada di TikTok, boleh langsung di TikTok kita. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Rumah doa JKI Bethlehem diadakan setiap hari Jumat malam setelah pengajaran PPS di tempat ini. Rekening gereja, Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakonia, pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja bersama JKI Bethlehem Terjupri. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, gereja kita menyediakan operasi. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther atau adminnya Bapak. Ibadah raya minggu depan disertai ibadah sekolah minggu tanggal 29 Maret 2026. Nama Tuhan Bapak Ibu, dan lupa juga tanggal 3 April kita akan ada ibadah Jumat Agung di tempat. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa, kita akan berdoa. Puji nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi duka yang harum Tuhan. Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan atas ibadah kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami belajar Tuhan tentang kisah Sifra dan Puanya Tuhan, di mana kami belajar bagaimana keberanian atas Sifra dan Puan luar biasa yang didasari rasa takut akan Allah di atas ketakutan terhadap manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka juga mengajar kami untuk kami memiliki
integritas di dalam pekerjaan. Mereka menunjukkan integritas, menolak melakukan kejahatan, sekalipun itu diperintahkan oleh otoritas yang tertinggi yang Firaun. Dan kami juga belajar mereka memiliki keberanian membela yang lemah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pengajaran ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah di atas segalanya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berdiri, bahwa sekali Yesus tetap Yesus ya Tuhan. Tidak ada kompromi ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang terus ada di dalam kami, menguatkan kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang terus ada di dalam kami ya Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk berkata tidak Tuhan, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Engkau meneraikan itu dalam setiap kami Tuhan, biar menjadi benih yang tumbuh subur di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, dan boleh berbuah lebat dan boleh dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Pak Gembala yang menjadi saluran berkat atas firman-Mu saat ini ya Bapa. Berkati Tuhan Pak Gembala, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesembuhannya, semakin hari semakin membaik Tuhan. Kami katakan bahwa Pak Gembala semakin sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organ tubuhnya semuanya sehat sempurna Tuhan, dan Engkau Tuhan sudah mengembalikannya, kesehatannya kembali normal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pemulihan yang sesungguhnya, yang sempurna yang daripada Tuhan ada atas Pak Gembala ya Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah Tuhan, untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, ada kekuatan ilahi, ada otoritas Tuhan, ada wibawa ilahi ada atas Pak Gembala ya Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan yang Kau taruh atas Pak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Mary sebagai tiang doa Tuhan, buat keluarganya, buat kami di sini ya Bapa. Kami berdoa ada roh doa yang terus menyala-nyala ya Tuhan, ada kepekaan roh yang Kau taruh terus atas Ibu Gembala ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan Kau taruh atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan Tuhan lututnya untuk terus berlutut berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, untuk keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan akan ketiga anaknya, mantunya serta cucunya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Gembala, Bu Gembala, ketiga anak, mantu serta cucunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, berkati Tuhan yang buat berhasil bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah sore malam hari ini Tuhan, baik yang online maupun yang onsite ya Tuhan. Kami percaya berkat yang sama Tuhan kami terima malam hari ini Tuhan. Kami datang, kami tidak sama lagi ketika kami pulang Tuhan, tapi ada semangat yang baru, ada roh yang terus menyala-nyala atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan satu minggu kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Setiap keluarga diberkati Tuhan, setiap suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, dan setiap pekerjaan kami Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil, bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang membalas semuanya ya Tuhan, menurut kemuliaan dan kekayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ketua Sinode JKI Bapak Adi Susanto ya Tuhan, Ketua Korwil JKI se-Jabodetabek Bapak Boas dan penasehat Korwil Ibu Magda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk JKI di mana kami bernaung ya Bapak. Berkati Tuhan setiap pengurus yang ada ya Tuhan, dari tertinggi sampai seluruh pengurusan yang ada di JKI ya Tuhan, Sinode JKI ya Bapak. Biarlah apa yang menjadi visi Tuhan, visi-misi Tuhan atas gerejamu Tuhan, Engkau nyatakan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada, satu hati, satu roh, satu tujuan ya Tuhan, untuk membawa setiap gereja-gereja yang bernaung di bawah Sinode JKI Tuhan, untuk terus bertumbuh berakar di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga mau bawa bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih untuk Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden, Menteri DPR, MPR ya Tuhan, seluruh aparat keamanan yang ada Tuhan, RT RW ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ada roh takut akan Tuhan, ada atas bangsa kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur dan bijaksana ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa untuk kota Jakarta ya Bapak, bahkan RT RW di mana gerejamu ada di tempat ini ya Bapak. Kasih Kristus menaungi mereka ya Tuhan, kasih-Mu ada atas mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan, mereka juga boleh memimpin kota ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau akhir ibadah kami Tuhan, satu kami percaya Tuhan, Engkau Allah sudah menjawab setiap doa dan seruan kami ya Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya, dan kuatku punya Tuhan yang besar. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan-Mu akan seperti pasir, dan anak cucu
menembus kasih banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan-Mu. Maka aminkanlah firman Tuhan ini. Diberkatilah dimanapun Engkau berada.